Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini kita akan bahas tentang platform booking online, yang mana di platform ini kita bisa membuat website booking online untuk usaha kita. Oke, langsung aja kita praktekkan. Namanya adalah Rumbu, ya, dengan alamat rumbu.web.id. Cukup simpel ya halamannya. Ada fitur multi tenancy, custom domain, reservasi, pembayaran otomatis, tampilan responsif, ada analitik, automasi notifikasi, dan keamanan yang tinggi. Oke. Untuk metode pembayaran, ya, kita ada beberapa pilihan, tapi otomatis nanti adalah kris, ya. Yang digunakan nanti adalah kris. Terus langsung aja coba gratis ya. Nah, kita bisa mendaftar menggunakan Gmail atau menggunakan manual ya, manual account. Ini kalau kita ingin mendaftar tinggal diklik aja di sini, nanti akan masuk ke form pendaftaran. Karena saya sudah pernah mendaftar, saya langsung login aja ke sini. Oke. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari Rumbu ya. Dashboardnya Rumbu. Nah, ketika kita membuat akun atau mendaftar pertama kali, nanti akan dimintakan username, bukan username, nama dari usaha kita, ya. Kalau ini kan ada namanya blstudio.rumbu.web.id. Ini coba dicek. Nah ini ya. Jadi nanti kita dapat alamat website sendiri, bentuknya subdomain. Ketika dibuka, nanti akan muncul kontak kita, alamat kita, ini apa, paket kita, ya. Kita coba pelajari satu-satu. Oke, di sini ada halaman dashboard. Ini dashboard utama. Ini ada ruang. Jadi semisal kalau kita punya beberapa studio, kita bisa membuat di sini ya daftar dari studio yang kita sewakan, atau kalau kita menyewakan apartemen, tinggal kita ini ya, kita masukkan nama ruangnya. Atau kita punya kos-kosan ya, tinggal kita masukkan ruangnya. Oke, sama aja ya. Terus ini ada layanan. Layanan tambahan ini adalah tambahan-tambahan yang kita tawarkan kepada customer ketika mereka menyewa ruang, ya. Makanya namanya Rumbu, karena room booking ya. Jadi emang dikhususkan untuk menyewa ruang, entah itu studio, entah itu apartemen, entah itu kamar, hotel, penginapan, atau sebagainya. Nah, di bawah pelayanan ada pesanan, yaitu ini adalah daftar pesanan yang sedang berlangsung dan lainnya. Jadi semua booking, menunggu persetujuan, dikonfirmasi, selesai, dibatalkan, nanti muncul di sini. Terus ini adalah tagihan atau lebih dikenal dengan invoice ya. Bentuknya seperti ini dengan detailnya. Jika ada penambahan nanti akan ada detailnya. Oke. Terus ini ada staff. Kalau kita pengen nambah staff ya, kita kirim email aja ke staff kita. Nanti ketika login ya, ke sistem, nanti dia akan masuk ke dashboard kita sebagai staff. Inilah domain custom ya. Ini adalah alamat subdomain yang kita pakai. Ini bisa kita ganti. Ini domain yang disediakan
Untuk saat ini baru satu, ya, baru satu. Jadi kalau ini diakses nanti akan muncul web dari layanan kita, ya. Oke. Nah, ini adalah domain custom. Semisal kita punya brand dan kita punya domain. Nah, semisal kayak gini kan, ini adalah booking.mystudio.com. Nah, semisal itu nanti dihubungkan ke sini, ya. Terus ini ada panduan konfigurasi DNS. Nanti bisa konsultasi ke admin dari Rumbu mau diarahkan kemana, ya. Terus ini pembayaran, ini daftar pembayaran. Jadi kalau ini tadi kan pesanan, ini pembayaran. Jadi ini daftar transaksi yang masuk, ya. Ada kode transaksi, nama pelanggan, detail ruangan, metode bayar, status sebelum pajak, ini jika ada pajak tambah berapa, totalnya berapa. Oke. Jadi nanti di sini kita sudah langsung kepotong ya, maksudnya pajaknya kena berapa, sebelum pajak berapa. Jadi kita bisa tahu, jadi bulan kemarin kita harus bayar pajak berapa. Terus ini adalah analitik dari usaha kita. Untuk saat ini masih sederhana ya, cuman dashboard gini aja, cuman ini udah cukup mewakili untuk melihat performa. Oke, ini adalah pengaturan dari studio kita, dari bisnis kita ya, bisnis kita atau studio kita. Oke, ini datanya, ya, ini namanya, ini emailnya, ini nomor HP, ini alamatnya, ini tampilannya. Kalau kita pengen rubah warna, misal tes ya, kita simpan. Nah, ini kan berubah. Jadi ininya berubah. Apa namanya? Lupa aku. Aksen ya, aksennya berubah. Ini grid metric, ini list minimal. Ini kalau pengen ganti logo, nah di sini ya, upload di sini. Oke, pembayaran kita menggunakan Pakasir. Kenapa pakai Pakasir? Karena Pakasir itu sangat-sangat simple. Untuk mendaftar itu mudah dan cepat. Terus enggak ribet ya, enggak ribet. Untuk saat ini kita pakai Pakasir. Dan secara default yang digunakan adalah QRIS ya, QRIS. Terus ini adalah informasi pajak, apakah mau diaktifkan atau tidak. Semisal usaha kita berbadan hukum, lebih baik diaktifkan. Pengaturan pajak sudah termasuk di harga atau belum, tinggal dipilih ya. Kalau belum nanti berarti kan dipotong. Kalau sudah berarti kan harga dipotong. Kalau belum berarti kan nanti ditambah. Nah, kayak gitu. Terus notifikasi ini pakai Fonte. Ini saat ini lagi disable ya. Jadi kalau pakai Fonte nanti kita akan punya nomor WhatsApp kita mengirim ke customer. Jadi nomornya nggak akan berubah. Nomornya itu aja karena itu nomor kita. Oke, jadi untuk langganan Fonte bisa ke webnya Fonte sendiri ya. Kita tidak menyediakan. Jadi kita benar-benar transparan di sini. Terus ini adalah halaman profil dari akun kita. Ini bisnisku. Jadi kita bisa nambah studio baru. Misalnya kita buka cabang ya. Kita mau nambah studio baru itu bisa. Ya. Nanti settingannya beda, domainnya beda, alamat itunya juga beda. Oke, ini paket yang kita order saat ini adalah free ya. Jadi ini belum aktif karena kita masih free. Ini keuangan, laporan keuangan ya, ini masih belum fix ya, masih belum fix. Oke, jadi dengan platform ini kita bisa menyewakan ruang, studio, kamar,
dan lain sebagainya, atau mungkin hall atau apa gitu. Nah, kita bisa menyewakan ruang ya. Misal ini ada studio mini, kita coba aja, kita cek. Namanya studio mini, deskripsinya ditulis di sini. Untuk orang berapa orang kapasitasnya, harga sewanya berapa ya. Ini logo, bukan logo, ini thumbnail foto ruangnya kalau ada, jam buka berapa, jam tutup berapa, slot per jam itu ada berapa jam. Nah, kita cek bedanya. Nah, kita coba seolah-olah kita booking. Oke, studio mini ini 2 cap ya, 2 cap berarti kan 2 orang. Ini 15 menit slot. Oke, kita cek. Coba kita tanggal hari ini. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Ini kenapa pas? Karena apa? Karena waktunya udah kelewat. Kita pilih jam 2. Nah, ini adalah layanan tambahan yang di sini. Sebentar. Ini. Baju adat tambah 5 menit ya. Ini adalah layanan tambahan. Jika kita klik tambah 1, tambah 2, tambah 3 ya. Tambah 4 gitu. Nanti dia akan menambah secara sendiri, secara otomatis. Kalau mengcancel dengan diklik lagi aja. Baju adat, misal 2, cowok cewek. Ya. Terus ini tambah waktu 10 menit misal ya gini, 10 menit. Kan 2 kali 5 menit ya. Coba initialize with to accept. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Akan muncul seperti ini. Jadi detailnya subtotal, pajak, total dibayar, ya. Nah, setelah kita masukkan detail ini dan itu harus diisi. Nanti ketika diklik proceed to payment, nanti akan muncul kode kris ya. Akan muncul kode kris. Oke. Kita kembali. Nah, kita kembali, coba kita pilih besok. Nah, gini. Tadi kan kita ini slot ya, slot per jam. Max antrian per slot. Jadi dalam 1 jam itu ada berapa slot? Ya. Kalau dalam 1 jam itu ada 2 slot, ini 2 slot per jam, maka otomatis waktu mulainya itu jam 8 sampai 8.30 ini kan. 8 to 8.30. Mulai lagi jam 8.30 sampai jam 9. Nah, gitu. Jadi jedanya itu 30 karena dalam 1 jam itu dibagi 2 slot. Maksimal 2 slot. Maksudnya seperti itu. Kenapa? Misal kalau kita nyewakan studio atau studio foto, misal kita punya self studio gitu ya. Kadang kan orang terlambat ya. Belum persiapan, belum lain-lainnya. Nah, dengan adanya jeda waktu seperti ini, itu memungkinkan orang untuk dalam waktu 1 jam itu, kalaupun ada pelanggan 2 orang, itu nggak akan bentrok waktunya. Jadi saling mengisi. Semisal yang datang yang seharusnya jam 8, mereka terlambat 8.10 misal. Kan mereka butuh persiapan dulu, persiapan berapa menit. Nah, terus untuk paket yang ini, semisal harganya 50.000, itu untuk berapa menit? Ya kan? Ini untuk 15 menit, ya. Untuk 15 menit dan maksimum antrian 1. Jadi kalau ini sudah kita order ya. Misal ini sudah kita order, otomatis nggak akan bisa dipilih orang lain. Karena apa? Karena dalam ring waktu ini cuma ada satu antrian, nggak boleh lebih dari 1. Nah, bedanya itu. Nah, sekarang kalau kita rubah slot per jam, misal ada 1, maksimal antrian 2. Misal ya, ini
kita contoh, kita ulangi. Oke. Nah, jadi slotnya itu cuma satu, 8 sampai 9, 9 sampai 10, 10 sampai 11. Tapi dalam satu slot ini nanti ada 2 antrian. Ini kan tandanya 2. Yang hijau ini kan 2, ya. Kalau ada tandanya hijau 2 gini berarti ini masih kosong. Semua masih kosong. Nah, itu bedanya. Nah, dengan ruang yang sama, ya, dengan ruang yang sama itu kalau di model kayak gini tuh agak-agak susah. Susahnya apa? Nanti bentroknya parah, ya, parah. Jadi ada orang yang terkadang itu terlambatnya tuh 20 menit, 30 menit kan kasihan yang nunggu gitu loh. Kasihan yang nunggu. Nah, tapi semua tergantung kebijakan masing-masing ya. Semua tergantung dari kebijakan masing-masing. Oke. Terus ini adalah fasilitas yang kita sediakan. Ini statusnya aktif atau tidak. Kalau enggak aktif, nanti dia enggak akan muncul di halaman ini, di halaman depan. Kalau aktif, dia akan muncul. Oke, kita save aja. Oke, kita ulangi. Oke, nah kayak gini, ya. Jadi orang bisa mau nambah layanan apa, langsung ya ketika order ya. Jadi ini bisa langsung, bisa nanti nambah di dashboard. Oke, kayak gini. Oke, nah ketika terjadi pesanan nanti akan muncul di sini. Ini kebetulan semuanya udah komplit ya, jadi nggak bisa diubah-ubah. Nah ini kalau kita pengen ngerubah kayak gini. Nah sekarang kita coba tes ini aja ya, tes order ya, tes order. Nanti biar kelihatan kayak gimana. Oke, semisal baju ada 2 couple misal, namanya coba. Oke, proceed to payment. Nah, oke, muncul ya kode krisnya ya, muncul. Nah nanti di sini, nah muncul tadi. Nah ini Andi belum bayar, pending, mau konfirmasi, batalkan, ya. Ini tambahannya, ya. Oke, ini tagihan. Sebentar, ini untuk melihat detailnya. Oh belum muncul di sini. Oke, karena belum dibayar ya. Oke, kita cek pesanan dulu. Jadi ada 1 yang baru. Nah kayak gini. Sekarang kita coba, ini saya coba aktifkan. Kita oke, kayak gini. Oke, sudah ya, transaction verified. Nah, oke, sudah lunas ya. Nah, ini contoh lunas. Oke, kalau semisal kita ada perubahan, semisal mereka udah bayar nih, udah selesai, pembayaran berhasil, ya, pembayaran berhasil. Semisal ada perubahan, ada penambahan, semisal tambah
20 menit. Nah, nanti harganya akan berubah. Simpan perubahan. Nah, nanti ada penyesuaian harga otomatis ya. Nah, karena mereka sudah bayar sebelumnya pakai kris dan mereka sudah datang ya, terus ada penambahan paket, otomatis pelunasan manual. Nah, tinggal dipilih mau pakai cash, transfer, e-wallet atau card. Tinggal pilih aja. Semisal cash ya udah, ini kosongi. Yang ini kosongi aja. Langsung konfirmasi. Kalau sudah transfer, banknya apa, pembayarannya oleh siapa, ID transaksi kalau ada. Kalau enggak ya enggak apa-apa, e-wallet ya, atau mungkin kris. Oke. Kita pilih cash. Nah, kayak gini. Coba kita cek tagihan. Nah, ini tagihannya. Andi kan 155.400. Ini kodenya, ini daftarnya. Oke. Ini paket studionya, ruangnya yang disewa, ini tambahannya. Ada keterangannya ya. Nah, jadi untuk pemesanan online bisa langsung via web ya. Nanti ada alamatnya sendiri. Ini kalau pengen ngunduh PDF-nya misal. Oke. Oke. Nah, kayak gini. Nah, sebentar. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi kalau semisal mereka minta invoice, tinggal kita downloadkan ini dan kita kirimkan ke WhatsApp. Oke, kita kembali ke pesanan. Nah, ini kan ada ini kayak ada tombol selesai. Tandanya apa? Tandanya mereka sudah menyelesaikan sesi. Jadi bisa kita klik. Kalau ini WhatsApp, WhatsApp ini apa? Kirim WA otomatis. Ini chat, berarti modelnya chat. Nah, kalau WA auto ini berarti kita menggunakan fitur notifikasi Fonte. Kalau ini masih disable, ini nggak akan jalan yang auto, ya. Karena nggak jalan, maka harus pakai manual. Misal yang ini. Jadi kalau kita klik, nanti mengarah ke halaman web WhatsApp, ya. Nah, kayak gini. Jadi sudah ada preteksnya. Sementara masih gini dulu, masih belum ada peningkatan lagi. Mungkin akan ditingkatkan lagi, jadi mungkin ada penambahan template dari notifikasi ya. Jadi semisal template untuk konfirmasi pembayaran, konfirmasi pesanan, terus template untuk pemberitahuan, bukan pemberitahuan apa ya, buat mengingatkan bahwa akan ada sesi hari ini jam segini, harap untuk segera hadir agar tepat waktu. Nah, kalau pakai auto nanti itu diharapkan nanti dia otomatis mengirim semisal 2 jam sebelum foto atau mungkin sehari sebelum sesi foto akan dikirim WA. Oke. Kalau sudah selesai, ini bisa kita klik selesai. Oke. Nah, seperti ini. Status komplit ya. Oke. Oke. Jadi ini adalah fitur dari layanan Rumbu ya. Jadi cukup mudah dan sangat-sangat membantu kita untuk mengelola pemesanan studio. Karena apa? Karena orang bisa booking online, karena sekarang zamannya digital, orang bisa bayar online pakai kris, karena sekarang juga mudah ya. Pertama mudah, yang kedua pakai kris itu potongannya kecil. Itu ya, kenapa defaultnya itu kris. Oke, gitu aja penjelasan saya mengenai platform booking online yang bernama Rumbu. Semoga cukup jelas dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf
Jika ada pertanyaan bisa tanya-tanya ke WhatsApp atau komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.